topik ya. Jadi topik kita hari ini kita memberikan pemahaman tentang kelompok gitu ya. Saya ingin karena mata kuliah kita ini adalah untuk membangun komunikasi dalam pengembangan kelompok, maka kita sepakati dulu apa itu kelompok. Nanti saya kasih bukunya bahwa kita akan tugaskan di praktikum. Saya hanya memberikan poin-poin saja. Selebihnya Anda kerjakan setelah kuliah kita ini, gitu ya. Nanti saya kasih lewat WA, saya kasih anunya apa namanya bukunya. Jadi kita ingin supaya Anda paham yang mau kita sasar dalam komunikasi itu adalah kelompok-kelompok untuk mengajak partisipatif keterlibatan rakyat, masyarakat dalam development, dalam pembangunan. Tentu nanti banyak hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian mengajak tadi komunikan bekerja dalam kelompok ini sendiri. Mempengaruhi satu orang saja tidak mudah gitu ya. Komunikasi interpersonal untuk satu orang dengan orang lain begitu. Antara dua kepala orang sebagai source dengan kepala orang sebagai receiver yang beda persepsi, beda interpretasi ya, untuk membangun suatu kesamaan makna pesan di kepala masing-masing itu tidak mudah. Karena di dalam masing-masing kepala orang itu ada yang namanya selective exposure. Expose itu bisa bunyi masuk kuping, cahaya masuk mata, atau alat indera yang lain yang dipacu oleh si pesan itu. Dan itu harus direspon, tentu nanti tidak langsung kata-kata masuk ke dalam otak kita gitu ya. Akan muncul kalau bunyi gelombang bunyi, kalau tiga cahaya gelombang cahaya gitu. Kalau dia adalah sentuhan lain lagi begitu kan. Kan alat indera ini semakin banyak dimanfaatkan, semakin memudahkan makna pesan itu tersampaikan dengan baik. Nah, satu kepala dengan kepala lain untuk membangun suatu effectiveness komunikasi, membangun suatu komunikasi, sharing informasi, mempengaruhi orang untuk membangun makna pesan yang sama tidak mudah. Ini yang mau kita dekati banyak orang dalam kelompok, dalam wadah yang namanya kelompok. Grup, bisa small group, large group, yang lebih besar gitu ya. Nah ini bukan pekerjaan mudah gitu Mas, maksud kita. Karena tadi komunikasi kelompok pun menuntut sukses tidaknya suatu effectiveness dalam small group atau large group itu adalah terjalinnya, terciptanya makna pesan yang sama di kepala masing-masing two participant, orang-orang dalam kelompok itu sendiri. Nah itu yang saya ingin bangun kata kuncinya. Sehingga kita ingin Anda semua mulai memahami apa yang kita maksud dengan kelompok itu sendiri. Dengan komunikasi yang melibatkan kelompok itu sendiri. Nah ini saya akan kasih buku ya namanya Bebey and Matterson. Ini satu buku yang wajib dibaca untuk kita memahami pemaknaan daripada komunikasi kelompok baik dalam large group maupun small group. Berarti bicara large, bicara small, bicara kecil, bicara besar itu berarti kan size of ukuran ya yang kita ingin lihat melibatkan sekian orang. Nah, tentu nanti kita coba analisis gitu ya. Terus nanti Anda harus clear melihat pada komunitas, pada masyarakat gitu ya. Komunitinya kita lihat yang tidak usah jauh-jauh di tempat Anda bekerja saja. Sekarang WFH, ya dekat-dekat rumah lah. Yang masih bisa didatangi gitu ya. Masih bisa di bel misalnya kan. Masih bisa di WA atau pakai email gitu ya. Atau searching sekunder, sah-sah saja. Itu urusanmu lah mencari data. Ya, kita ingin melihat Anda pilih salah satu yang namanya kelompok. Apa kelompok sama dengan organisasi? Nah, itulah nanti saya mau lihat juga nanti kapasitas Anda melihat dan menjadikan sesuatu testimonimu gitu ya. Dia kelompok atau organisasi yang Anda ambil. Jangan-jangan cuman kumpulan orang saja yang namanya kelompok.
Nah, jadi ini yang kita ingin bangun. Syukur-syukur itu kelompok Anda ada di dalamnya. Gitu. Syukur-syukur kelompok itu Anda ada di dalamnya. Maksud saya begini, setiap Anda pasti satu kakinya ada di tempat lain, satu kakinya bisa di tempat lain. Mungkin dalam diri masing-masing kita itu punya 5 sampai 10 malah lebih kelompok-kelompok yang masing-masing kita geluti untuk membangun eksistensi Anda. Kita ini makhluk gregoriousness. Artinya kita seakan tidak clear hidup tanpa orang lain. Gregoriousness. Tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tapi sekarang ber-IT ini tidak bisa hidup tanpa IT. Tanpa HP. Kan komunikasi kan bisa menggunakan media. Media itu adalah memperdekat konten, pesan M, dengan R, receiver. Sekarang media itu sesuatu yang hilang. HP itu sesuatu yang hilang kalau kita lupa bawa gitu. Sekarang kita sudah mulai bermain pendekatan-pendekatan kelompok itu bermedia. Salah satunya memanfaatkan HP. Ya. Nah, silakan saja. Nanti kita kaji-kaji lah hal-hal seperti itu. Interpersonal sekarang harus jaga jarak, interpersonal harus bermedia. Kita harus sudah merubah cara kita melakukan suatu develop, mengembangkan rakyat masyarakat dalam binaan kita untuk partisipatif dalam develop, dalam pengembangan. Bagian kita kemarin saya katakan seolah-olah develop itu pembangunan. Nah, jadi kalau Anda ada di dalamnya, ada nuansa-nuansa perasaan gitu ya. Kita berkelompok itu kan harusnya adaptif. Kita berkelompok itu kan kita adalah kohesif. Kita berkelompok itu adalah kita memang merupakan bagian daripada itu. Kalau kata kelompok merasa dilecehkan orang, kayaknya kita mau nonjok orang tersebut misalnya. Karena rasa sentimen, adanya sentimen yang ada di dalam diri masing-masing orang. Kalau kelompoknya dibangun dengan clear. Nah, jadi saya ingin kelihatan di situ nanti. Anda coba clearkan. Oh, saya di bagian ini, namanya ini, aktivitinya ini, fungsinya ini, gitu ya. Sudah durasi hidupnya ini. Kelompok kan punya usia ya, punya hidup juga kan. Semakin ada 5-7 macam nanti di Baby Matterson itu sebagai suatu elemen, maka dia semakin eksis itu kelompok. Semakin bertahan lama maksudnya kehidupan kelompok tersebut. Sehingga ada manfaat-manfaat yang terasa bersama dalam kelompok. Ada banyak orang duduk dalam kelompok kayak kursinya panas, kursi panas. Atau kayak bisulan, angkat pantat, nggak betah dia berkumpul dalam kelompoknya. Ini karena apa? Mungkin nuansa kehangatan yang nggak ada. Nuansa apa? Mungkin ada banyak barrier, banyak influence, banyak noise. Silakan ya Anda diskusikan nanti di dalam diri Anda, nanti di paper tugas praktikum kita setelah kuliah ini. Tapi pegangan saya adalah Baby and Matterson. Ya nanti ya diperkuat di situ. Jadi kita ingin Anda bagian in group di situ sehingga Anda bisa memainkan ya nuansa-nuansa itu bukanlah subjectivity tapi sesuatu yang Anda rasakan, yang Anda alami, yang Anda hadapi begitu ya. Lantas ini loh yang kita ingin bangun solusinya kalau banyak terjadi hal-hal yang bersifat merugikan. Ya, kalau ada keuntungan ada kerugian gitu. Anda lah yang paling tahu nanti di situ. Tinggal bagaimana menyajikannya dalam tulisan-tulisan yang enak begitu ya. Nah, jadi maunya kita berkelompok itu adalah solid. Terbangun solidity. Berkelompok itu adalah saling support. Saling dukung. Untuk membangun apa? Membangun tujuan-tujuan bersama. Tujuan itu dapat dari mana? Dari komitmen kita bersama. Mengapa mau berkumpul dalam suatu wadah? Wadahnya itu adalah kelompok. Sehingga tercapailah apa yang namanya tujuan capaian kebersamaan itu. Tercapai productivity, berbagai activity yang tadi terlihat kondusif, terlihat kohesif, terlihat enjoy, terlihat satu sama lain saling support. Nah, kan tidak mudah. Sehingga productivity itu bisa diukur walaupun nuansanya sosial, nuansanya kualitatif. Kan boleh tanya persepsi.
Kan boleh tanya pendapat. Kan boleh tanya perasaan, sikap. Sekarang banyak sekali. Ya, kita boleh bertanya ordinal, kita boleh bertanya interval sebagai skala pengukuran. Boleh. Sehingga semakin mudah kita ingin menganalisis. Itu maksud saya. Nah, sehingga produktiviti bisa diukur, termasuk seberapa orang bahagia. Ada nuansa satisfaction, membangun kepuasan dalam kelompok itu sendiri. Itu satu ukuran sendiri juga. Bahwa kelompok itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga, kata si Debbie Matterson adalah ukur daripada spirit, daripada moral orang berkelompok. Sehingga nuansa memelihara kebersamaan dalam kelompok itu satu sama lain saling menjaga karena ada merasa memiliki wadah itu. Nah, Anda lah menjawabnya, nah ya. Kalau tidak bisa ngapa? Kalau bisa, apa yang sudah Anda lakukan? Gimana caranya? Jadi ini adalah apa? Experience, pengalaman Anda. Jadi kalau Anda bilang, oh saya nggak pernah berkelompok, mustahil lah. Saat ada keluargamu saja, keluarga inti aja, ada orang tuamu, ada kakak adik, itu kan ada berwadah dalam family group. Kelompok. Satu kaki di dalam family. Apalagi. Saya analisis saya mungkin sekitar 8 sampai 15, 16 masing-masing Anda tuh punya kelompok. Tapi definisikan, benar nggak itu kelompok? Jangan-jangan cuma krom itu hanya kerumunan. Hanya kerumunan. Nah, kira-kira begitu. Ya, tugas minggu ini kira-kira seperti itu ya. Ya, ada 1, 2, 3, 4 poin. Dikumpulnya minggu depan. Cuman nanti Baby Matterson itu saya minta dikerjakan sekarang. Supaya saya tahu persis Anda itu dengar nggak omongan saya gitu. Yang saya ambil dari Baby Matterson ini. Makanya saya absen dulu. Nanti saya kasih kesempatan di praktekum, silakan disarikan Baby Matterson selama 1,5 jam. Jawab pertanyaan saya. Kayak gitu ya. Jadi kita supaya nyambung interaksi ini. Makanya kalau saya lagi diskusi, kira-kira sudah ada sedikit selesai omongan saya, Anda tidak paham, Anda interupsi saya. Ya, boleh kita membangun suatu respons untuk meneguhkan makna pesan dalam kita berkomunikasi. Interpersonal. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ada di bukunya Baby Matterson ini. Ya, idealnya di dalam kelompok itu terjadi komunikasi lisan. Artinya lisan adalah verbal, ada kata-kata, ada omongan, ada pembicaraan. Ya, verb itu kan boleh non verb. Saya gini-gini, saya non verb, isyarat. Saya sedikit keras ngomong. Itu juga paralinguistik. Ya kan? Lisan itu bisa verb, bisa non verb, bisa paralinguistik. Yang ada 5 macam nuansanya. Tinggi, rendah, cepat, lambat. Ya kan? Macam-macam itu ya. Kalau kita bicara verb saja, itu cuma 7% kok nyangkut di makna pesan kita. Cuma 7%. Kalau Anda bermain dengan paralinguistik, Anda akan lebih menambah 38%. Tapi kalau Anda sudah bermain dengan non-verb, isyarat, ada 7, ada 8, satu buku mengatakan bagian-bagian pada isyarat, termasuk gesture, melotot dikit, gitu ya. Kata orang marah gitu kan, kalau enggak penekanan. Itu sudah bermain dengan 55%. Jadi kalau 55% penyerapan, 38% penyerapan, ditambah tadi 7% menjadi 100%. Hasil penelitian orang, bukan saya. Nah, nanti Anda mau melakukan penelitian untuk memfalsifikasi penelitian orang itu, nuansa kultur orang Indonesia beda. Boleh-boleh saja. Asal hasilnya dari scientific unit, hasil penelitian orang untuk memfalsifikasi dengan hipotesis bahwa penelitian orang itu beda. Di sini bisa seperti ini. Boleh kok membangun hipotesis riset itu. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini ada berapa nih?
komunikasi lisan yang terbentuk dalam kegiatan ini. Sekarang dulu ya menuntut adanya lisan yang tatap muka. Tatap muka. Sekarang kan boleh bermedia. Apalagi WFH itu, kerja di rumah itu. Tapi urusan kantor harus jalan. Ya kan harus 50% masuk, 50% tidak gitu kan. Tapi mekanisme di dalam kelompok kecil, tas grup di dalam pekerjaanmu misalnya harus jalan. Kan Anda bermain media juga kan. Saya yang bicara sama Anda, ada nggak tatap mukanya? Ada. Jadi nanti definisi lisan itu sudah berkembang dengan kemajuan kecanggihan teknologi. Termasuk teknologi bukan sekadar media massa. Dulu kan ada telepon, ada macam-macam. Sekarang sudah pada hybrid media, new media. Jadi kita semakin berkembang nih konsep-konsep komunikasi kita. Dan boleh nggak dimainkan di dalam komunikasi kelompok? Boleh. Uang teori itu berkembang terus kok. Nah, ya, ini ada di Baby Matterson. Tapi saya belum mau cerita ini. Ya, nanti ada minimal katanya ada 6 elemen. Seberapa clear mensupport komunikasi lisan sehingga terjadilah effectiveness dalam komunikasi kelompok itu. Kira-kira seperti itulah konsep dia. Nah, saya ingin garap dulu lah dikit-dikit. Kita bicara dulu lah apa yang dimaksud dengan kelompok. Makanya saya bilang, historical kita ini adalah manusia gregariousness. Tidak bisa hidup tanpa orang lain. Begitu di dalam kehidupan dulu-dulu, tradisional, sampai dengan kehidupan modern saat ini, yang sudah berteknologi. Kan modern tidak modern, kok filosofi memilahnya kan teknologi ya. Nah, seperti misalnya teorinya Plato, ada satu buku tentang Republican. Itu terbentuknya itu karena interaksi orang-orang yang semakin banyak sehingga membangun suatu republika. Tapi intinya adalah small group. Sama kita dengan bernegara saat ini. Kawan-kawan eksekutif membangun supaya keterlibatan develop di masing-masing orang yang akan mengajak itu partisipatif dalam develop tadi, kalau dalam di negeri dalam pembangunan gitu ya. Itu kan dimunculkan dengan small group. Kalau kita tarik ke atas, itu kan ada apa? Power structure. Ada presiden misalnya. Presiden punya sekian kebijakan untuk membangun suatu pembangunan. Dia definisikan misalnya negeri ini sebagai develop, sebagai pembangunan. Untuk bisa jalan, dia banyak membangun menteri-menteri. Dia batasi, sekitar berapa? Berapa menteri kita sekarang? 30, 32, 34, 35? Coba Anda analisis faktanya. Untuk semua dikasihkan job deskripsi. Ini lo role-mu, ini lo tasmu, ini function-mu gitu kan, ini peranmu gitu kan. Kalau perlu dia bangun struktur untuk supaya sesuatu itu harusnya bisa dikelola. Sehingga nanti ke atas kan harusnya ada rentang kendali itu. Idealnya. Jadi semua orang di bawah itu bisa dia mainkan itu. Sesuai dengan tadi komitmen membangun. Kan hidup itu kan komitmen kok. Akhir kan menjadi tujuan misalnya. Kalau komitmen nggak pernah jalan seperti ini, tanpa adanya regulator, tanpa adanya pemerintah, rakyat masih jalan kok, pembangunan masih jalan kok. Yang masalah kan masalah ekonomi saya, masalah kesehatan saya. Semua diselesaikan sendiri di bawah, di grassroots. Misal gitu ya, kalau sesuatu komitmen tadi sudah dibangun dengan baik, tapi cuman lip service, cuman pencitraan. Banyak orang begitu, membangun kelompok itu hanya citra. Bukan yang 3-4 macam saya sarankan tadi. Ya kan? Productivity, spirit, moral, kepuasan, macam-macam tadi kan. Kesamaan dalam ini komitmen jadi tujuan, tercapai enggak sebagai tujuan akhirnya? Kan harus dimonep, harus dievaluasi. Kita kadang-kadang lupa, komunikasi pun kita lakukan, kadang-kadang kita lupa, komunikasi yang sudah dimonep belum? Sudah makna pesannya tersampaikan dengan baik tidak? Kita suka lupa. Padahal idealnya komunikator yang baik, dia selalu melakukan monitoring evaluasi terhadap keberhasilan komunikasinya.
Nah, jadi idealnya kan begitu. Ada menteri-menteri banyak. Masing-masing menteri punya job deskripsi yang macam-macam. Jangan bermain ego sektoral. Nanti naik-naik kas ada Menko-Menko. Menko-Menko itu kan small group. Small group. Kalau menteri tadi large group. Memungkinkan tatap muka yang masih bisa dikoordinir, itu masih kelompok. Nah, jadi kelompok-kelompok Menko itu harusnya punya job deskripsi yang tadi, menjembatani. Dia fungsi perintah, fungsi pelaporan, fungsi pengendalian. Bagaimana dia membagi habis pekerjaan. Dan tinggal monitoring, koordinasi. Misal. Nah, itu evaluasi mesuasi menggelitik. Gitu. Itu pun diungkapkan oleh si Machiavelli dalam bukunya, Membangun Suatu Kota Negara. Sampai sekarang pun bermain seperti itu. Sama dengan kegiatan-kegiatan kawan-kawan di Rusia, gitu kan, kontrak sosial. Itu semua kerjaan-kerjaan small group tadi, kerjaan-kerjaan membangun kelompok, membangun suatu perjanjian, diungkapkan oleh kawan-kawan sosialis dalam melihat grup itu sendiri. Sehingga perjanjian-perjanjian sosial itu yang disepakati sebagai ikatan kita membangun suatu wadah. Dan wadah itu harus dibuktikan, diwujudkan. Kalau enggak, silakan aja, sah saja keluar dari wadah. Makanya Islam pun menuntut, ya, kalau Anda nanti berijab kabul itu kan komitmen. Membangun suatu kelompok, ada perempuan, ada laki-laki, varian, punya beda, ya, jenis kelamin aja beda, emosional berbeda, hampir semua banyak berbeda kok laki perempuan itu. Membangun sesuatu menjadi komitmen, nah komitmen inilah menjadi tujuan bersama kan, untuk dibangun. Jadi jangan pernah berpikir, kalau kita baru-baru anak-anak muda itu, wah cari yang ideal, cari yang ini, cari yang betul-betul sama kita. Nggak ada yang sama. Allah jadikan sesuatu different. Tapi bagaimana dengan perbedaan-perbedaan itu kita bangun sebagai suatu keunggulan. Nah, itu dalam rumah tangga kan teorinya begitu. Nanti muncul kan gitu ya. Komitmen jadi tujuan. Yuk sepakat, yuk kita ikat. Ikat apa? Ijab sah. Oh, itu kalau melihat karir. Tapi ijab kabul. Ada nilai-nilai seperti apa yang mau kita dapatkan? Sebagai suatu komitmen. Nah, sudah terjadi ijab sah, harusnya jangan lihat kiri, lihat kanan. Bangun itu secara baik. Kiri kanan ngomong, monggo. Hak orang kok untuk mengkritisi. Tapi masuk kuping kiri, pikirkan kalau salah perbaiki pada diri kita sebagai introspeksi. Kalau benar, oh ya benar ya, yuk kita terapkan. Jangan jadi pikiran numpuk di sini. Lama-lama ke bawah, lama-lama stroke, mati. Nah, jadi itu kan harus di-manage, dikelola. Untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Muncul komitmen. Nanti sudah semakin bagus, semakin sakinah. Kan ada 3 macam ya tingkatan kalau Islam itu kan. Membangun sakinah aja tidak mudah. Bangun dia. Oh, tahu-tahu dapat anak, gitu kan? Anak itu sosialisasi. Muncul anggota kelompok baru. Perlu nggak diberikan nilai-nilai? Perlu. Berarti kan Anda sebagai membangun kelompok kecil kan punya nilai-nilai dong. Punya values. Yang harus ada susun gaduh, ada buat komitmen dulu. Jadi kawin itu bukan sekadar kerja-kerja seks saja. Membangun komitmen-komitmen itu bukan pekerjaan mudah. Sehingga menjadi keluarga-keluarga bermutu sebagai suatu small group. Nah, jadi kalau di perjalanan beda-beda tadi sulit ditampung, salah satu tidak mau membangun suatu kebersamaan, idealnya ya pisah. Makanya cerai itu sah-sah saja dalam dunia ini. Daripada sakit hati kan gitu. Sakit hati ya lama-lama mati juga. Orang yang sukses itu pandai memelihara hati, pandai memelihara pikiran. Dan apa yang diomongkan itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan dan dirasakan, tidak manipulasi. Saat dia bermain ini, berarti dia munafikun. Ya. Ada bahasa, bahasa komunikasi munafikun itu. Oportunis. Di sini beda, ini apa lagi? Zaman Nabi itu, Nabi yang tahu ini orang-orang lain kadang-kadang nggak tahu siapa yang di masing-masing punya sesuatu penyakit dalam hatinya. Nah, pandai-pandai mengolah hati supaya Anda bisa berumur panjang dan bisa membangun manfaat bagi orang lain, terutama bagi small group Anda yang orang-orang itu mencintai Anda. Hidup ini berkelompok itu harus saling mengenal, saling sayang, saling cinta supaya soliditinya masuk gitu ya. Jadi kesolidan itu supaya sesuatu yang kental dalam kegiatan bersama sebagai perkat. Nggak mudah juga. Apalagi bedanya beda kultur, ya kan? Kultur Padang, kawin dengan kultur Jawa, ya kan? Tapi semua orang beda. Tapi dengan Anda pandai memanage itu, membangun kebedaan itu sebagai keunggulan untuk dipersatukan, itu sesuatu yang spirit bagus. Nah, itu maksud saya. Jadi mulai dari awal saja kita sudah berkelompok gitu ya.
Nabi Adam diturunkan ke dunia ini pun dia cari lama sekali Siti Hawanya sendiri untuk membangun nuansa kelompok. Beranak pinak. Anak pinak itu sosialisasi. Muncul anggota-anggota kelompok baru. Nah, itu boleh dibaca tuh di dalam si tadi ya, satu buku yang saya sarankan tadi. Nanti saya kasih. Kalau dikasih sekarang nanti malah nggak dibaca gitu ya. Nah, sehingga sampai dengan sekarang ini penelitian-penelitian yang namanya komunikasi small group itu terus berkembang. Masuk di Indonesia itu di era 40-an. Riset-riset. Jadi baru ada dua fakultas komunikasi lah. Nah, tapi penelitian small group itu sudah banyak. Tapi banyak daripada kualitatif. Nah, setelah berkembang di era 60, sudah mulai bermain mixed method. Ada melihatnya secara kualitatif, ada melihatnya secara kuanti. Seperti saya katakan tadi, melihat persepsi, melihat pendapat, melihat perasaan, melihat sikap, melihat itu kan boleh pakai apa katanya? Oh ini Pak skala Likert. Padahal dalam pengukuran nggak ada skala Likert. Pengukuran itu cuma 4. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, Likert itu bagian daripada ordinal. Jadi skala pengukuran ordinal itu banyak nanti. Si Profesor Likert, si Profesor apa itu, banyak sekali. Ada sekitar 7-8 skala pengukuran Likert. Skala pengukuran ordinal. Karena saking digunakan orang tinggal nyebut nama orang yang buat. Nah itu maksud saya. Jadi belajar falsafat pengukuran itu menjadi penting. Jangan sampai nanti ujian S2, S3 katakan, oh menggunakan skala Likert, skala Goodman, skala skala Thornton, banyak. Ya. Tapi skala pengukuran itu kuanti cuma 4. Nanti saya hanya meyakinkan kepada Anda, makanya harus belajar filosofi pengukuran nantinya. Nah, kemudian saya juga ingin melihatkan kepada Anda secara sosiologis. Ya, secara psikologis, secara psikis kan begitu ya, gregoriousness. Kemudian secara sosiologis, itu kan kita mulai melihat atas dasar keturunan, terjadilah suatu tadi solidity, keterikatan yang kuat gitu ya, atas dasar tempat. Coba nanti Anda main lah di satu kampung yang masih terisolir di Jawa Barat, banyak itu. Yang dalam kampung itu satu keturunan. Masih kuat ikatan-ikatan sosiologisnya, ikatannya itu. Dan sehingga nanti mulai dari bapak dukunya sampai kepada orang-orang di sana masih satu kerabat. Tapi kan kalau agama kita menyarankan beranak pinaklah, carilah kemana-mana supaya jangan inbreeding. Inbreeding itu mematikan nilai-nilai keunggulan. Itu bukan kata saya, itu kata-kata orang ahli genetik gitu ya. Jadi sebaiknya memang harus kawin silang gitu ya, supaya melahirkan sesuatu yang unggul. Itu sudah diuji oleh kawan-kawan Eropa dan orang-orang Arab gitu ya, bahwa kawin yang disarankan zaman Nabi pun supaya kemana-mana silakan mencari gitu ya, jangan cuma jaga kampung. Nah itu menjadi penting berinteraksinya itu sendiri. Nah sehingga saya katakan penelitian small group ini menjadi sesuatu yang sangat luas. Sehingga mulai era 62 itu ada buku khusus Handbook Small Group Research Communication. Jadi ada kumpulan buku hasil-hasil penelitian komunikasi di kelompok. Dan sekarang sudah mulai dituntut, namanya sudah bukan handbook lagi, jurnal. Malah dituntut lagi jurnal yang bermutu. Kalau nasional yang teranudikti misalnya, apalagi misalnya LIPI misalkan masing-masing suka punya itu. Terakreditasi. Kalau internasional berreputasi. Oh Scopus misalnya. Oh apa gitu kan. Macam-macam lah itu. Sehingga menuntut Anda sebagai saintifik ini menuntut tadi apa yang dipelajari, apa yang diriset, publish-lah ke orang lain supaya dikritis orang lain. Jangan-jangan di belahan sana udah dilakukan orang gitu. Tapi mungkin ada keunikan sendiri di tempat kita. Salah-salahnya. Itulah mengapa dituntut perlunya adanya jurnal-jurnal itu. Ya, kira-kira seperti itu yang kita ingin coba lihat nanti dalam nuansa-nuansa pandangan kelompok tadi. Tadi saya ilustrasikan ya, mulai di era modern maupun sampai di era tradisional tadi sebelumnya. Dalam berbisnis pun sekarang, orang-orang kan sudah mulai. Kalau di Jakarta sebelum adanya pandemi, itu orang-orang misalnya berbisnis
misalnya apa namanya makanan misalnya, yang banyak orang harus beli misalnya kan, itu sehingga mereka menjualnya itu membuat cabang-cabang misalnya, atau orang-orang itu suruh datang kemana-mana. Gitu. Nanti setelah selesai sorenya mereka harus berkumpul mengevaluasi apa yang sudah dilakukan hari ini. Makanya kegiatan-kegiatan kelompok bisnis itu kan di awal dia diskusikan, di akhir dia diskusikan supaya terjadi sesuatu tadi, apa yang direncanakan sebagai tujuan-tujuan berkelompok bisnis tadi hari itu tercapai enggak. Setiap hari harus evaluasi. Sifat manusia ini kalau ada sedikit menyimpang, ada sedikit peluang, mainlah dia. Nah itu kalau seperti itu ada kerja KPK lah. Nah, jadi maksud saya komitmen, nilai-nilai itu kan harus Anda miliki, Anda punya. Kelompok pun harusnya punya values, punya etika, punya aturan. Punya, ya kalau nanti dibuat tertulis, ada nuansa hukumnya kan. Kan kadang-kadang aturan tuh boleh konvensi kan, tidak tertulis, tapi mengikat, boleh-boleh juga kan begitu. Nah, jadi mulai dulu sehingga kalau orang yang sales menjual alat-alat teknologi tentang bisnis UMKM makanan perlu hasil alat ini, itu mereka kan mendatangi Jakarta Timur, Jakarta kalau macet tuh kadang-kadang satu hari nggak bisa mendatangi 4-5 tempat yang berbeda jurusan karena macet. Sehingga yang mereka mainkan adalah rapat-rapat mereka dulu by phone. Dulu apa namanya? Dulu namanya apa menggabungkan sesuatu dalam bentuk pager dulu ya. Ada teknologi seperti itu sebelum adanya IT. Sekarang sudah mulai orang bermain dengan rapat-rapat menggunakan IT. Apalagi ditimpa pandemi. Pandemi ini ya sudah mulai IT yang dimainkan supaya apa nuansa-nuansa bisnis pun sekarang sudah berbeda semua. Eranya harus berubah. Nah, jadi ini yang maksud saya ingin bangun tetap walaupun kita menggunakan di modern itu ada teknologi menghubung-hubungkan secara interpersonal orang-orang menjadi tatap muka karena kan fungsi fotografi video ini kan membangun tidak hanya verb yang terlihat, non verb terlihat, paralinguis bisa terdengar gitu ya. Sehingga mungkin ada penggangguan-gangguan saja yang namanya kalau teknologi kan adalah noise tadi saya bilang. Nah, yang saya ingin angkat adalah bahwa kelompok nanti dianggap kalau dulu sebagai saluran untuk menyampaikan bantuan, saluran untuk menyampaikan teknologi yang kira-kira oleh kementerian-kementerian tertentu dia punya sesuatu yang menjadi program. Misalnya pertanian punya kegiatan apa, sasarannya kan kepada rakyat di desa, misalnya kan rakyat di urban, rakyat di kota juga gitu. Tapi kan dia perlu orang-orang juga yang menjadi sasaran tadi. Makanya dia suka ada namanya ujung tombak. Ujung tombaknya itu biasanya Kementerian Teknis itu punya di pusat, punya di regional provinsi, punya di lokal kabupaten kota. Dia mungkin di kecamatan itu dia buat itu yang namanya ujung-ujung tombak. Yang namanya apa? Advokator, yang namanya penyuluh, yang namanya pembina, ya, yang menghubungkan orang-orang yang ingin mempengaruhi. Nah nanti soal di desa nanti butuh banyak orang, dia bentuk kader. Orang lokal itu yang dikader sebagai jembatan dia juga untuk menyampaikan saluran bantuan teknologi ataupun yang dia mau pasarkan ke rakyat tadi. Nah sehingga kesan kita bahwa kelompok itu, small group itu terkesan top down. Karena source, kalau tadi kita lihat menyusun elemen komunikasinya vertikal, kan boleh juga ada bangun horizontal kan? Vertikal terkesan top down. Tanpa memperhatikan feedback ke atas. Putus-putus kalau digambarkan orang ke atas itu sendiri. Nah, ini problem-problem besar juga dalam melakukan pembinaan kelompok. Sehingga di kelompok itu kesannya orang hanya nerima, orang hanya pasif. Padahal maunya kita, rakyat tuh di kelompok itu adalah partisipatif itu. Mereka aktif, mereka menyampaikan, mereka paham tentang masalah mereka. Nah, apa yang didiskusikan di level mereka, ya, di solidarity forum-forum mereka, itu yang harus didengar. Harus disimak oleh si ujung tombak dinas-dinas teknis tadi gitu ya. Zamannya Pak Harto, kalau Anda masih ini, itu ada sekitar 16 kementerian teknis
Kementerian, kalau dulu namanya departemen, sekarang namanya kan kementerian. Kemtan, Kemkem, itu kan singkatan masing-masing rejim kan punya ganti-ganti lah gitu misalnya. Zaman Pak Harto namanya departemen. Ada 16 departemen teknis yang memang dia membentuk yang namanya wadah small group untuk bisa menghantarkan teknologi, menghantarkan program-program kegiatan dia untuk mengajak rakyat itu partisipatif. Tapi dia membangun developnya itu sebagai pembangunan fisik. Nah, itu yang saya ngeri itu. Develop itu harusnya bukan fisik saja, tapi ada yang sosial, yang orang paham dulu, orang sadar dulu, diberikan dulu pemahaman-pemahaman, ilmunya dulu, baru masuk teknologi, baru masuk yang namanya misalnya, oh ini perlu adanya telepon umum, ya di zaman Orde Baru itu kan, ya sudah kita bagikan di masing-masing desa, terutama desa kecamatan, gitu kan, pasanglah itu telepon-telepon umum. Dulu belum ada yang namanya HP. Orang di rumah yang punya telepon itu termasuk kelompok menengah ke atas itu. Kalau kita apalagi lagi kuliah, kadang-kadang datang ke telepon umum, antri dulu, kan gitu ya. Mau internasional, mau interlokal, lokal kan gitu sistemnya kan. Dulu sesuatu yang prestisius punya telepon, apalagi telepon rumah kan gitu ya. Nah, terus kalau pemerintah supaya terjadi pemerataan, sudah kasih teknologi. Pasang rumah-rumah kaca, kasih telepon di situ, orang jadi bisa tidak perlu jauh-jauh ke tempat jasa-jasa pelayanan telepon tadi. Jadi itu yang diberikan. Tapi fisik yang terfikir, yang dikelola. Ada sesuatu, sampaikan, selesai. Program, target. Jadi soal berikutnya monitoring evaluasi masa bodoh. Nah, ini problem kita nih. Sampai sekarang masih. Di era-eranya Jokowi ini masih terjadi. Era Jokowi ada 14 Kemtan, kayak kementerian teknis yang memainkan bimbingan. Bimbingan lewat kelompok. Bukan ada evaluasi. Ada 14. Tapi di era pandemi, cuma bermain 48%. Akhirnya banyak kementerian yang sebenarnya nggak jalan. Kelompok mereka, beberapa penelitian saya di lapangan, nggak jalan. Nggak ada yang namanya bantuan-bantuan sosial, apalagi dulu bantuan-bantuan teknologi. Ya, pembangunan itu sebagai suatu transfer teknologi. Nah, tadi saya contohkan tadi, seperti telepon-telepon umum. Kan itu menggelitik itu. Era-era 70 lah itu ya. 70-an. Tapi bertahan seminggu udah nggak ada itu gagang teleponnya itu. Mau masuk mau nelpon gagangnya nggak ada. Mau sana pintunya hilang. Tadi tidak menciptakan rasa memiliki, tidak menganggap itu satu kebutuhan. Harusnya kan dibangun ke pembangunan sosialnya dulu. Baru pembangunan yang bersifat fisik. Nah, ini problem kita. Saya nggak tahu nih, sekarang sekarang saya lagi 5 tempat nih, saya membangun food estate, termasuk daerah Palembang, dan saya kemarin datang ke sana membangun food estate, membangun supaya jadi di beras-beras itu menjadi gelumbung. Kita ingin membangun, saya bilang sudah bangun dulu kelembagaan dulu, nanti latar transfer teknologi itu. Ternyata terbukti penelitian saya, apa yang dilakukan oleh IPB lewat inovasi mereka, teknologi hasil-hasil benih-benih padi yang unggul, dan SOP membangun suatu penelitian yang nanti nilai produktifnya menjadi tinggi, meningkat menjadi 11 ton per hektar itu, ternyata hanya bertahan pada saat ada penelitinya. Setelah itu nggak jalan. Karena kelembagaannya nggak dibangun dengan baik, orang-orangnya nggak disiapkan dulu, gitu ya. Sehingga itu betul-betul kebutuhan mereka. Besok-besok setelah bagus dia akan continuing. Tinggal kita buat saja. Kalau dia butuh apa-apa, kontak kita lagi atau minta kita ke sana. Nah, networking seperti yang harus dimainkan dalam pembangunan atau develop yang orientasinya sosial tadi. Makanya saya kemarin tahun ini lewat penelitian PRN, penelitian prioritasnya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional,
Profesor Bambang itu, saya dapat di 5 tempat yang harus saya lihat, itu saya lebih kepada pendekatan sosial, budaya, dan kelembagaan dulu. Saya mainkan selama 5 bulan, bagus, silakan masuk teknologi. Mulai daripada teknologi, melihat ini indeks tanahnya benar nggak? Lahannya ini benar nggak indeksnya? Bagaimana? Pas nggak untuk padi unggulan kita? Jangan sampai unggul di lab kita, tidak unggul di lapangan. Nah, jadi mulai dari situ. Oh nanti, oh ya ternyata tanahnya seperti ini. Pupuknya seperti apa? Masing-masing tempat itu pupuk beda-beda. Nah kalau zaman kemarin Jokowi semua dipukul rata juga, kayak zaman Pak Harto juga. Sehingga semua pupuk sama, dipukul rata. Padahal masing-masing tanah beda spesifikasinya. Nah hal-hal seperti itu kita ingin rubah mindset itu. Terus kita ingin berkelompok, berusaha yang hamparan. Kita gambar dengan drone bagaimana membangun hamparan tadi, bukan menyatukan hamparan milik mereka, nanti mereka nggak punya lagi tanah gitu kan, tapi untuk supaya berusaha tadi, supaya bisa petakan hamparan dan kita petakan tata air, supaya kalau mau masuk teknologi menggunakan yang modern tadi, itu kan jauh lebih murah mereka lakukan ketimbang kotak peta-peta orang bayar masing-masing, lebih mahal, high cost. Nah, inilah gunanya kelembagaan. Salah satunya bentuknya adalah wadah kelompok, baik small group maupun large group. Tapi bukan sekadar transfer teknologi, bukan cuma transfer bantuan. Oh, tahun ini saya dapat, saya kasih pelang nama, besok saya nggak datang lagi. Tahun depan udah nggak ada, tinggal pelang namanya. Tanyain program apa? Oh, nggak tahu Pak, udah lupa. Nah, itu zaman kita dulu kan. Nah sekarang BRIN itu memberikan saya untuk 3 tahun multi year. Jadi supaya terus menerus berjalan sehingga rakyat mantap betul, dia paham. Makanya saya katakan kalau kelompok Anda bagus sudah nggak usah beli benih di yang seri mahal, buat saja di sini peta benih. Anda punya sendiri, kalau benihnya bagus kita buat nanti Anda bawa. Boleh mengelola benih sendiri tapi dijual di dalam kelompokmu. Kalau dijual di luar tangkap orang karena undang-undangnya tidak boleh ada transfer jual beli benih, kan itu negara urusannya. Nah itu kan juga apa itu zaman kalau itu kan zaman Pak Harto lah, sesuatu dipukul rata semua dimiliki oleh seseorang gitu, oleh suatu lembaga, yang lain nggak boleh ngelola gitu kan. Nah ini hal-hal seperti itu kita ingin berdayakan rakyat itu sendiri, tapi dengan membangun kelompok-kelompok. Nah, kira-kira seperti itu. Di era-era sekarang kita ingin tetap pendekatan kelompok kita lakukan. Walaupun seperti Kementerian Pertanian, seperti saya membangun KEP ini kan banyak bermain dengan kawan-kawan pertanian nih. Penyuluhnya udah semakin berkurang. Penyuluhnya kadang-kadang nggak direkrut lagi. Kalau ada membangun pendampingan itu, kalaupun si raja-raja di provinsi atau raja-raja di kabupaten kota punya program untuk rekrutmen penyuluh, kalau nggak ada. Penyuluh yang lama sudah makin pensiun, habis dia. Nah, ini problem besar bagi kita. Makanya kita ingin anak-anak milenial. Saya selalu di kelompok ini saya bangun, silakan bangun KEP, tapi saya butuh pemimpin mereka sekitar 9-10 orang adalah milenial. Jadi dia bisa ber-IT, dia bisa memberikan pelatihan BIMTEK saya lewat daring, lewat kantor kita di P2SDM. Di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia milik LPPM ITB. Nah, hal-hal seperti itu sudah bisa kita jalankan. Sehingga WFH saya selalu tetap pendampingan jalan terus, pelatihan jalan terus, teknik-teknik BIMTEK jalan terus. Tapi bukan sekadar mereka langsung dikasihkan teknologi. IPB tidak beri teknologi, IPB memberikan ilmu. Anda paham, Anda semangat, kami datang ke sana, Anda sudah siap lahan. Jadi mana ada kita kasih lahan, kita kasih benih segala macam, paham aja. Mereka mau kita kasih dempol kecil, kalau 1 hektar bukan dempol lagi, namanya den farm. Mereka lihat sendiri, berhasil, bagus, mereka akan melakukan sendiri. Saya yakin itu. Jadi nggak perlu ada pelang nama. Nah, pertanyaan saya adalah kelompok yang bagaimana? Jadi definisi kelompok itu minimal ada 9 Karkat Somapar itu. Tetap ber-IT boleh, tapi adalah sekumpulan orang 2 atau lebih. Lebihnya berapa? Ada di buku Karkat Somapar nanti Anda baca. 2 atau lebih, sekumpulan orang 2 atau lebih yang memiliki tujuan bersama. Jadi harus dimiliki sama-samanya, digabung-gabungkan lah dalam kelompok itu. Kalau di brand agak tinggi ya kelompoknya beda-bedain lagi. Adanya tujuan bersama.
Dapatnya dari mana ini? Dari komitmen. Komitmen itu yang dibalut menjadi tujuan kelompok. Adanya norm, values, nilai-nilai yang nanti dibangun menjadi aturan. Nah, kalau kita sekarang, dunia sekarang tidak lagi konvensional, harusnya tertulis. Aturan-aturan tertulis. Sehingga membangun adanya kerjasama. Adanya kerjasama. Antara siapa? Antara si leadership. Pasti ada orang yang bermain leadership di kelompok itu sendiri. Pasti ada orang yang bermain leadership. Kadang-kadang ditunjuk secara top down karena elit-elit desa yang menetapkan gitu ya. Tapi dia nggak punya leadership. Sehingga nanti bertahan 3 bulan, 2 bulan diganti dengan orang sekitarnya yang punya kepemimpinan yang lebih baik daripada dia. Jadi kepemimpinan sifat, ciri, cara orang mempengaruhi orang. Kalau leader seseorang kan, nanti dia diganti, silakan sekali bergilir. Makanya ada teorinya, residual leadership theory. Jadi siapa yang paling ujung, paling akhir disenangi oleh partisipan anggotanya, dia berlanjut menjadi leader of group. Nah, untuk membangun tadi penghasilan bekerja bersama tadi melahirkan keuntungan. Bohong kalau kita berkelompok itu kayak kita kawan-kawan masuk GMKI, masuk HMB, ya sudah Anda ikutlah di HMB, apa yang bisa Anda sumbangkan bagi organisasi kelompok ini? Idealisme. Zaman sekarang nggak bisa. Ada nggak sesuatu yang bisa menjadi orang lebih sejahtera, lebih menguntungkan? Coba aja lihat kok berhasil, kalau sudah ada duitnya, sudah kelihatan hasilnya, orang rebutan itu menjadi kelompok. Kalau enggak saling hoax, saling mempengaruhi. Oh, sini ada masalah ini, supaya digantikan orang baru yang masuk karena ada gulanya. Kan di mana gula banyak, semut banyak main. Nah, jadi memberikan keuntungan bagi bersama itu sendiri yang harus dibagi secara proporsional. Nah, kunci terakhir, dilakukanlah berbagai kegiatan tadi continuing, berkelanjutan. Nah, 9 hal ini harus dimiliki kalau kita ingin membangun wadah-wadah kelompok tadi. Dan sekarang tatap mukanya itu tidak harus fisik karena juga bisa membangun dengan IT. Nah, itulah kira-kira nanti Anda bungkuslah itu ya, yang menurut Karkasomopar itu, oh kalau itu kelompok itu seperti itu ya. Iya, ada ukurannya. Small group itu sekian sampai sekian. Kalau large group, kalau ada beberapa buku ngatakan 25, ada yang ngatakan 30. Ada Menteri Pertanian dulu ya, zaman dulu ya, zaman baru 50 masih boleh. Yang penting dalam ruangan itu masih memungkinkan adanya interaksi. Orang ngomong, ya kau usah kasih mic gitu kan, di belakang masih tetap dengar. Tapi ternyata di lapangan kan enggak. Kalau Anda lihat kelompok-kelompok tani itu, berkumpul ada 80 orang, disepakati di rumahnya Pak A gitu ya, karena dia kepala bagian apa misalnya di kelompok itu gitu ya. Nanti daya tampung di ruang itu cuma 15 orang, selebihnya di luar, orang ngomong dia ngerokok di luar gitu. Gimana interaksi tatap mukanya? Enggak jalan. Nah, jadi kita harus rubah seperti itu. Jadi harus ada nanti memang wadah tempat berkumpul yang disepakati itu sendiri, tapi memungkinkan terjadinya kontinu tatap muka yang memelihara feedback, stimulus, respon secara baik. Karena yang mau dibangun kelompok itu komunikasinya ada makna pesan yang sama. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ketepatan berkumpul. Ya kan? Jadi jam 8, masyarakat partisipan anggota kelompok sudah datang 8 kurang 10, yang mau ngajak pertemuan yang ininya datang sejam setelahnya. Nah, budaya-budaya yang telat-telat seperti ini harusnya dirombak. Harus sudah dirombak. Saya kemarin memperhatikan ya, seperti saya bawa mahasiswa diploma ke Singapura, kemudian mereka juga kita ajak ke Thailand dan Filipina itu, kelompok-kelompok mereka jauh lebih bagus secara etik ya, secara kesepakatan gitu ya. Waktu itu mereka saling menghargai, sangat menghargai. Di kita masih belum, mungkin karena kultur. Tapi kultur bisa berubah nggak? Bisa. Kita lah yang membangunnya. Makanya saya selalu sosial, kultur, kelembagaan itu rubah dulu. Bangun komitmen dulu. Baru masuk teknologi yang bersifat misalnya inovasi budidaya, inovasi apa lagi misalnya.
Nah, ini maksud saya yang harus mekanisasi. Misal kalau di pertanian saya bermain mekanisasi, nanam itu sudah pakai mesin supaya jaraknya sama, jumlahnya sama, dan dilakukan cepat. Nah, itu bisa dilakukan dengan berkelompok dan komunal dalam satu hamparan. Nah, kira-kira itu yang ada di bukunya Karkasomuvar itu, gitu ya. Terus dikatakan lagi bahwa nanti ada kelompok tuh yang seperti kelompok tani misalnya. Nah, itu formal apa informal gitu ya. Kalau formal karena condong top down, kalau informal apa gitu ya. Kalau misalnya kelompok pengajian misalnya. Nanti di desa itu banyak sekali kelompok, ada kelompok arisan gitu kan. Ibu-ibu PKK kan suka ada tuh PKK di tingkat RT, kalau dia kumpul dia singkong dibuat aneka kue misalnya gitu ya, atau kerajinan jahit gitu. Nanti duit pengolahan kegiatan itu minta sama lurah, karena kebenaran ketua PKK di level desa ibu lurah ya gitu kan. Kan aturan suka dibuat itu, padahal mereka nggak punya struktur pembiayaan tuh. Pandai-pandainya yang menggelitik suaminya untuk melakukan suatu minta tempat, minta macam-macam gitu. Kecamatan juga begitu kan kalau di PKK tuh. Ketuanya underbound, istrinya secamat. Sampai naik ke atas gitu secara hierarki. Padahal di lapangan kadang-kadang kepemimpinan itu tidak melekat karena dia istri seseorang kan begitu ya. Ini sesuatu yang menggelitik juga gitu. Sama dengan rektor kita misalnya Pak Arief, ya rektor, nanti ibu-ibu Dharma perempuannya, Dharma pertiwinya, Dharma apalah gitu ya. Itu istrinya gitu. Kalau kebenaran istrinya bagus memanage, aman-aman saja. Kalau enggak, nah, jadi pembicaraan orang kan gitu. Kan orang sekarang enak sekali kalau ngomong. Tapi kalau saya tidak apa-apa, jadi pengingat kita, jadi membangun mutu kita supaya masih ada yang bisa mengoreksi. Mengapa orang mengoreksi? Karena dia sayang sama kita. Kan begitu prinsipnya. Nah, begitupun kita ingin bangun di masyarakat itu seperti itu. Jangan terlalu menafikan adanya monitoring evaluasi itu. Padahal itu menjadi penting. Karena tidak semua orang lurus ya, sembahyang aja selalu setiap kita sholat minta diluruskan kan, siratal mustaqimnya itu kan kita mancang melencong gitu. Nah apalagi dalam kehidupan sehari-hari banyak mata yang terlihat sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang tidak clear tapi bisa dikeliar-kelirkan gitu kan. Nah, ini bingung juga kita. Jadi nanti ada kelompok formal versus informal, ada kelompok primer versus sekunder. Ada lagi nanti tersier kayak irigasi kan. Oh ini in group, ada out group. Ini kelompok karena atas dasar membering, keanggotaan versus rujukan. Ini task group, ini sosial. Oh kalau dia kelompok tugas, oh kalau kelompok tani kelompok tugas misalnya. Oh kalau kelompok sosial kayak arisan, kayak pengajian misalnya. Ada yang kelompok dibangun karena membangun atas dasar tujuan. Ini ada deskriptif, ada preskriptif. Ini dalam interaksi, ada kelompok interacting, co-acting, counter-acting. Nah, penjelasannya ada di belakang sini. Gitu. Dia dua orang atau lebih berhimpun atas dasar adanya kesamaan tertentu, interaksi melalui struktur tertentu, adanya tujuan, adanya activity, adanya nilai-nilai ya yang harus dibangun. Sampai yang 9 tadi, membangun keuntungan bersama dan harus punya continuing karena dalam kurun waktu yang panjang. Nah, jadi kalau kelompok formal misalnya yaitu tadi strukturnya sebuah formal, rigid, masuk ke dalam itu ada aturan yang ini tidak fleksibel. Kalau informal ya bebas persahabatan, terlihat akrab, sangat keluar masuk anggota sah-sah saja kan gitu ya. Tapi mengikatnya jauh lebih kuat misalnya. Apalagi ada yang unsur tadi konvensi kesepakatan yang tidak terlalu dimunculkan tertulis. Kalau formal pasti tertulis aturan-aturannya kan begitu. Nah, atas dasar fungsi saya bilang tadi ada dasar tugas sosial, kelompok misalnya hobi apa itu? Hobi pelihara burung misalnya kan. Padahal sekarang tidak sekadar hobi burung itu, sekarang udah punya nilai kan. Burung-burung hiburan itu malah tinggi nilainya ketimbang burung-burung biasa gitu. Nah, jadi kelompok hobi domba itu karena cuma ngadu doang. Ternyata domba aduan lebih mahal.
dijual dengan bagus secara ekonomi lebih bermutu lagi. Mungkin menggabungkan aja kelompok tugas dengan kelompok sosial, melihat sisi-sisi entrepreneurship yang seperti apa yang harus dibangun dalam kelompok-kelompok tersebut. Nah, maksud saya begitu, pembina-pembina kelompok itu tidak kaku antara kontinum kiri dengan kontinum kanan. Kalau saya ada segregation di tengah-tengahnya apa seperti tadi ya, atas dasar struktur formal, informal, tengah-tengahnya semi formal misalnya, atau lebih banyak formal, informal ini kan boleh-boleh aja. Makanya ada keterukuran lewat penelitian-penelitian tadi, kuantitatif misalnya kan bisa dilakukan dengan rigid atas dasar representatif, harus banyak sampel dulu yang bisa mewakili untuk membangun hasilnya kan gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Saya ingin melihatnya bentuk-bentuk ini. Ini semua ada di buku kok. Ini saya membuat poin-poinnya saja. Kalau kebutuhan sosial kayak pengajian, kayak ibu-ibu kumpul nanti arisan, itu kan kesenangan para anggota saja kan. Tapi kalau tugas kayak kelompok tani itu kan ada sesuatu yang harus dikerjakan, ini harus paling mau kita capai, targetnya begini, begini, begini. Kalau perlu dibuat apa? Print kan sudah bisa di print tuh, kalau kan tulis tangan, dilaminating, tempel di tempat pertemuan supaya orang ingat. Ini loh tugas kelompok kita nih. Gitu. Barangkali seperti itu tuh harus kita mainkan gitu ya. Nah, seperti itulah yang tadi primer, sekunder, tersier, itu dilihat dari kualitas komunikasi. Kalau kita keluarga baru punya anak satu atau keluarga baru punya suami istri, katanya kelompok primer, kelompok bati, kelompok inti kan gitu ya. Di Jawa juga sekali banyak dikit, jadi mulai agak renggang gitu kan. Tapi kan Jawa kan tetap wadahnya sama itu. Nanti rumahnya seperti ini, ada keluarga baru, nanti atapnya pindah ke depan tuh. Nah, keluarga inti di depan, dia di belakang, anaknya ada lagi, tambah lagi. Ciri-ciri rumah yang beratap berapa itu sudah pada keluarga besar gitu kan. Ya nanti interaksi masing-masing personalnya jauh lebih luas. Tapi nuansa isi kan beda kan, orang-orang yang masih anak dengan iti bapak dengan kan beda, nanti isi pembicaraan juga beda. Seperti itu kira-kira. In group out group sudah sangat jelas. Oh ini kelompok kita pasti ada kelompok saingan kita yang mampu ditandingkan karena sejenis gitu kan. Out group, in group, boleh-boleh saja. Atas dasar ras, atas dasar ideologi, atas dasar bahasa, atas dasar profesi, atas dasar kekerabatan. Malah sekarang ideologi pun dipertentangkan dengan hal-hal yang bersifat hoax karena kepentingan. Jadi kelompok itu saya sangat sepakat muncul adanya kepentingan-kepentingan yang diperseterukan, Makanya suka ada namanya manajemen konflik dalam kelompok itu sendiri. Karena sedikit perbedaan itu kalau tidak dikelola dengan baik menjadi konflik. Tapi konflik itu kalau adem ayam aja tidak ada greget untuk competitiveness, kadang-kadang diciptakan konflik itu. Nah, gitu makanya konflik itu dikelola. Lagi jangan sampai kebanyakan konflik, jadi stres. Jadi nanti ada lagi konsepnya manajemen stres. Ada buku untuk itu. Nah, gitu ya. Saya kira itu pengantar saya, nanti selebihnya Anda coba baca. Nanti paling ujung itu atas dasar interaksi. Ini kelompoknya preskriptif, bukan ini preskriptif masih konten ya. Itu yang itu ada 3 macam tuh. Yang keenam ini batas dasar ini kalau kita nyusun tujuan-tujuan yang mau kita sepakati menjadi suatu yang mau kita jadikan target, itu kita bangun secara preskriptif kah atau deskriptif kah. Nah, gitu. Kalau deskriptif itu kan dasarnya apa? Dasarnya adalah kita gali dari permasalahan. Kita ambil dikit-dikit, kita uraikan deskripsinya. Kalau kita dalam kelompok itu ada 6 orang, tanya masing-masing, yuk kita rumuskan di ujungnya menjadi deskripsi. Yuk kita sepakatin tujuan kita. Kalau preskriptif, kelompok itu sudah jalan dulu. Nih, kelompok saya ini target saya, ini program saya. Yuk kita lakukan. Nah, itu jauh lebih pada aksi, sudah ada kebijakan. Jadi kalau misalnya dibandingkan sangat-sangat preskriptif, itu sudah pada action, pada tindakan. Kalau sudah masih deskriptif, wah baru kelompok-kelompok mau mulai itu. Sepintas, katasis, belajar gitu. Seperti itu. Ya, makanya saya bilang kontinum ya, jaraknya itu kontinum. Nah, sehingga itu preskriptif itu harus ada jelas SOP langkah-langkah yang harus dibuat dalam problem solving. Ya kan itu kan pemecahan masalah kok yang diceritakan oleh Kragan dan Wright ini.
Nah, yang ketujuh itu melihat jenis bentuk kelompok atau sasaran interaksi yang tadi. Nah, interacting kah? Mau kita lebih tonjolkan kerjasama kah? Masing-masing orang di dalam kelompok, seperti kita bermain bola, supaya tim kita bagus, kan kerjasama. Supaya mencapai tujuan kita kan, komitmen kita kan memperbanyak gol lawan kita. Tapi kalau diperlukan koordinasi, misalnya kita ingin membangun nilai kumulatif, misalnya regu panah, bergu panah, itu kan kumulatif itu. Panah pertama bagus, kedua kurang bagus, ketiga bagus, keempat bagus, ya. Kumulatifnya bagus gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi keuntungan bersama itu tujuan-tujuan yang harus dibangun. Seperti kita ingin membangun kelompok-kelompok kewirausahaan muda sekarang ini yang kami terapkan di P2SDM. Kalau counteracting itu saling berlawanan kayak orang tinju. Ada klub tinju, kalau ingin sukses, teman dia itu jadi lawan benar. Kalau jadi kawan ya aku pukul dulu ya gitu. Kau tangkis, sudah jalan gitu. Betul-betul profesional. Misalnya seperti itu. Juga misalnya klub bulu tangkis, itu kan kompetitif mas. Walaupun sebenarnya orang tidak suka terlalu banyak di competitiveness, orang suka bermain akomodatif. Nah, tapi bagaimana kita mengelola sebenarnya tergantung situation kita. Ini dasar perilaku interaksi kelompok ini kita ingin bangun yang seperti apa. Makanya kita tadi kalau linear continuum ya garis, kalau ini kan karena ada 3 macam kita buat segitiga kontinum gitu. Mau banyak interacting, lari ke co-acting atau counteracting yang di mana ya 3 dibuat aja. Keterkaitan tiga ujung prisma itu. Nah, katanya jenis-jenis kelompok ini tidaklah standar dan kaku dan baku, tapi situasional. Dia stereotip, pas tidak dengan kondisi pada saat itu. Atas dasar apa? Situation, kondisi, needs, situasi. Nanti kita coba munculkan kalau ini loh jenis kelompok itu, ini loh bentuknya, ini loh seperti ini. Nah, adanya Anda mengenal banyak jenis-jenis kelompok ini, tentu di masing-masing gaya, style, kan ada tipe kepemimpinan, ada gaya. Kalau tipe itu sesuatu yang sudah melekat dalam diri kita, cuman bisa itu-itu saja. Kalau style, situasi ini, oh saya bergaya ini loh kepemimpinannya. Oh kalau ini, oh saya style ini. Oh kombinasi, kan boleh. Nah, beda antara style dengan tipe, type of leadership dengan style of leadership. Nah, nanti itulah yang membangun analisis-analisis tajam kita dalam penguatan dinamika kelompok. Kalau statis ya, kelompok yang diukur berdasarkan elemen dengan statis namanya dinamika. Kuncinya tadi goal atau productivity. Tapi kalau komunikasi itu pendekatannya dinamis karena sasarannya di tengah tadi. Komunikasi lisan kata si Karkat Somovar itu gitu ya. Nanti Anda lah yang menganalisisnya. Jadi kalau interacting menuntut kerjasama, co-acting kerja masing-masing, ada SOP-nya clear, nanti di ujungnya digabungkan. Kalau counteracting bersaing berlomba, itulah prestasi dia membawa nama harum kelompoknya. Atau kalau di olahraga, klubnya gitu ya. Nah, sehingga nuansa-nuansa peubah, leadership, and membering, itu harus menjadi perhatian. Kadang-kadang orang terlalu leadership yang analisis, memberingnya lupa, sehingga jaraknya jauh dengan pengikut-pengikutnya ini sendiri. Nah ini yang dikritisi oleh si Karkat Somovar tadi. Ya. Pemimpinan kelompok haruslah mengusahakan agar interaksi itu sendiri sesuai dengan goal kita, komitmen yang menjadi tujuan tadi, dan anggota-anggota mampu mengkondisikan dirinya untuk bersama dengan berbagai jenis interaksi yang diperlukan tadi untuk mencapai tujuan, mencapai harapan, mencapai productivity, mencapai kepuasan, mencapai moral, spirit bersama dalam kelompok itu sendiri. Nah, saya kira itu pengungkapan saya berkaitan dengan kelompok. Boleh Anda lihat sebagai small group, boleh lihat sebagai large group, bahwa banyak sekali elemen yang harus kita analisis, gitu ya. Jadi minimal 9 nilai lah, sekelompok orang 2 atau lebih punya interaksi tatap muka, continuing, tapi boleh menggunakan IT, adanya tujuan bersama, adanya role yang sama, membangun suatu
struktur, status role yang jelas, ini SOP-nya, ini panduannya, ini yang menjadi tugas-tugas, kalau perlu buat laminating di situ, adanya norm yang disepakati, yang harusnya saling menghargai, dan adanya saling menghargai kemungkinan keuntungan untuk bersama, sehingga ketergantungan antar satu sama lain itu sendiri menjadi kuat. Tapi saling pengaruhi hasil harus proporsional. Kita nggak berkonsep dengan pendapat Husserl yang orang sosialis, bagi rata, bagi rasa, semua dibagi rata, tapi proporsional, sehingga menuntut adanya keragaman yang terbatas. Tapi saya katakan tadi, keterbatasan orang-orang tadi kan harusnya betul-betul dibangun supaya bertahan untuk jangka waktu yang lama. Makanya kunci terakhir apa? Continuing. Kalau saya ringkas ke 9 aspek ini, kuncinya adalah maksud dan tujuan bersama itu yang harus dipelihara dalam wadah. Bangun dan menjadi komitmen. Komitmen inilah yang harus kita bungkus, dan komitmen itu bukan statis, bukan status quo. Komitmen itu harus Anda periksa setiap 6 bulan. Perlu diperbaiki, perlu dirubah, perlu diapakan. Karena komitmen itu adalah bukan sekadar ini, tapi emosional, perasaan orang. Sekira itu pengantar saya. Kalau ini adalah jumlah-jumlahnya, nggak ada jumlah yang ideal, tergantung situasional saja, gitu ya. Nah, jadi cuma ada beberapa nih kalau untuk kelompok-kelompok yang small group untuk orientasi kelompok tugas itu katanya 7 sampai 10 orang gitu ya. Kalau soal dikit nanti kalau minta ide dikit yang memberikan sumbangan ide itu. Lebih-lebih yang levelnya semua relatif sama dan rendah gitu ya. Daya kritisnya. Nah, kalau dia kelewat banyak maka kalau tidak pandai mengelola terlalu banyak nih, tidak fokus begitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan dana, kalau banyak bagus, tagih banyak-banyak, dananya banyak. Kalau cuma sedikit, dananya jadi dikit. Tapi kalau dia kreatif, dia bisa cari dana lain. Karena dana bukan satu-satunya untuk membangun kapasitas kebersamaan dalam wadah. Atau membangun kelompok dalam develop itu. Nah, saya katakan tadi ada 16 departemen yang menjadi binaan oleh departemen itu, maksud saya di zaman Orde Baru. Kementerian saat ini cuma 14. Karena banyak sekali kementerian yang dihanguskan di zaman Orde Baru itu. Ya kan? Penerangan aja hilang itu. Yang bermasalah kan segelintir orang itu yang korup. Tikus-tikusnya yang korup. Tapi yang dibakar sarangnya, tikusnya lari dengan curian-curiannya. Zamannya Gus Dur ada 3 itu. Ya, betul nggak? Ada 3 itu departemen yang diperangus. Nah, tadi misalnya departemen penerangan itu. Yang dulu zamannya sangat terkenal tuh Harmoko itu, hari-hari omong kosong katanya kan. Itu kan ada kelompok pencapir itu kan. Ada kelompok pendengar, ada kelompok pembaca kan gitu. Ada pemirsa macam-macam itu. Kalau Anda main ke puncak itu di dekat At-Ta'awun Masjid itu masih ada tuh, ada salah satu pelang kelompok capir pikiran rakyat itu. Coba Anda tanya di mana mereka berkumpul. Oh, enggak ada, Pak. Oh, ini ada bantuan. Oh iya, Pak, nanti turun aja ke bawah, Pak. Ada, nanti kita coba kumpulkan orang-orang. Atas dasar bantuan. Membangun kelompok atas dasar proyek. Dan itu orientasinya sesat. Nah, jadi itu ya. Hilang itu. Banyak hilang itu kelompok-kelompok binaan di kementerian itu. Sekarang ke apa? Kemeninfo ya, apa itu? Kementerian Komunikasi dan IT itu dan Informatika. Ada nggak kelompok? Ada. Tapi dikelola oleh top down. Kan dianya ada di provinsi doang. Dia di ibu kota negara saya. Ya, kalau dulu kan adanya di masing-masing kabupaten kota punya itu. Sehingga Kementerian Pertanian itu punya yang namanya untuk nuansa-nuansa kayak kalau sakit datanglah ke puskesmas gitu kan. Timbang anak supaya jangan nanti jadi anak kurang gizi gitu. Dulu ada namanya Penmas, Pusat Penerangan Masyarakat. Wajib nonton TV, dipaksa dengar radio, mau-mau aja tuh orang.
Nanti seminggu sekali dicek apa yang didengar, apa yang dibaca, ada penyuluh datang ke situ. Kan ada dulu penerangan juga punya ujung tombak tuh, namanya Jupen, juru penerang. Adanya di tingkat kecamatan. Nah, misalnya seperti itu ya. Masih banyak, ada 2 lagi tuh yang hilang gitu. Tapi 2 hilang, tapi ada juga yang muncul di kementerian lain yang dibuat oleh zamannya Jokowi. Jadi tetap bisa bertahan sekitar 14-an saya lihat. Tapi di era pandemi yang berjalan cuma 48%. Kementerian yang lain kesannya tidak jalan. Ini bukan kata saya, kata hasil penelitian. Ini keuntungan-keuntungan terakhir ini ya, keuntungan-keuntungan kerugian bekerja di kelompok. Jadi ada keterlibatan langsung. Tadi menuntut apa? Adanya tatap muka. Berarti dengan IT juga boleh. Tapi kelihatan nggak nonverbal paralinguistiknya? Muncul nggak nuansa-nuansa tidak sebagai sesuatu yang bersifat instruksi saja misalnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini, keterlibatan langsung seperti ini, orang merasa diuwongke, kata orang Jawa makan. Kalau dia ada datang nanti, oh iya ngapain dia nggak datangnya? Jangan-jangan ada yang sakit gitu, misalnya gitu. Jadi kedekatan-dekatan humanisnya itu menjadi jalan begitu. Nah, jadi ini yang menjadi penting untuk kita mendalami, termasuk penggalian program. Sudah menyentuh nggak pada kekecewaan, pada harapan, pada kebutuhan, pada interest mereka. Yang memang ini ingin membantu persoalan-persoalan mereka yang hadapi tadi, berkumpul di kelompok itu untuk menyelesaikan masalah apa. Makanya kelompok itu kan suka disebut masalah apa nih? Oh tani, ya kelompok tani, ya masalah pertanian. Oh di dalamnya ada nuansa irigasi, misalnya nuansa apa lagi. Ya gitu yang harus dirumuskan bersama orang-orang dalam kelompok tadi. Nah, bangunlah sesuatu komitmen tadi atas dasar interest. Tujuan masing-masing individu godok terus secara probing, interest tadi berkurang menjadi needs, menjadi kebutuhan. Kalau terlalu berpikir interest, subjectivity, banyak interest orang itu. Tapi kalau sudah pada need, sudah tersaring. Apalagi yang bersifat real need yang mampu dia nyatakan dan itu problem mereka. Tapi di desa kan banyak orang yang bottom up, yang bangun di masyarakat berkumpul itu, ditanya masalah dia, kebutuhan dia juga nggak bisa, yang unfilled need, sulit dia ungkapkan. Nah, gimana pendekatan kita menggiring yang unfilled need? Iya Neng, ya kerasa itu masalah saya. Naonnya, dan tahunnya udah bantu kita. Jangan pula kita jadi tukang jual obat, kita kasih obatnya tahu-tahu salah, tidak dihargai seumur hidup itu sebagai pembina kelompok karena dianggap orang yang tidak clear dalam membantu mereka. Nah, jadi dalami betul masing-masing individu itu atas dasar minimal 5 hal. Di kepala kita juga sama, membangun makna pesan itu sampai ke ujung itu namanya kortek itu dibangun atas dasar 5 hal. Pertama adalah yang paling luar di otak kita ini. Nanti di partisipan, di anggota-anggota obat juga begitu. Real experience, pengalaman masa lalu orang. Feel experience. Real, yang dilakukan. Yang menjadi feel di ini. Oh iya betul ya, iya Pak. Nah, kalau diajak diskusi, langsung dia mengungkap. Karena paling luar di pelapis kortek itu namanya pengalaman lalu, experience. Itu semakin mudah, semakin dia sangat mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan berkelompok tadi. Yang kedua, filter kedua itu dia akan difilter lagi tuh. Maka saya bilang tadi, sesuatu yang kita ingin sampaikan, baik bunyi maupun suara maupun macam-macam menyentuh alat indera mereka, akan difilter oleh selective exposure. Salah satunya pengalaman masa lalu di kepala orang tadi. Yang kedua, attitude, sikap. Nah, bagaimana membangun sikap ini? Sikap itu kan adanya di sini, bukan di sini saja. Adanya emosional di sini juga nih. Membangun sikap. Gimana? Dalami dia. Mengapa dia sampai begitu? Mengapa jadi tidak mau? Mengapa dia tidak? Nah, tidak itu ada analisis. Semakin Anda bisa memilah itu, semakin mudah nanti menyentuh apa yang ada di dalam pikiran, di dalam korteks mereka. Yang paling dalam itu setelah attitude adalah belief. Belief itu bukan agama, ya, kepercayaan saja, belief. Kalau agama kan dogmatis, sami'na wa ta'na, tidak lagi ada kompromi. Jadi ada kepercayaan berkaitan dengan nilai-nilai. Cek lagi values
yang bersifat apa? Norm, aturan, itu mungkin menghambat juga kan. Yang paling dalam itu yang terkesan sudah mendarah daging menjadi sesuatu yang tersimpan di dalam kepalanya, memori. Wah, nggak bisa kemarin itu begitu-begitu juga kok, nggak ada hasilnya kok apa yang disarankan. Sudah jadi memori. Nah, tapi ibarat batu, seberat apapun batu ini, kalau ditetesin air, terus oleh pembina kelompok, lama-lama berlobang juga nih batu, berubah juga nih batu. Nah, artinya kerja pembinaan kelompok ini sendiri adalah continuing terus-menerus. Untuk supaya merubah orang itu bukan pekerjaan mudah. Itulah pekerja pendakwah. Makanya kerja-kerja penyuluh, kerja-kerja pendampingan itu kerja dakwah. Nah, jadi yang paling dalam inilah memori. Apa yang dikira tidak bisa dirubah, semuanya hampir bisa dirubah. Tinggal tergantung kita. Sudah memberikan sesuatu, yang merubah itu bukan Anda. Ya, membangun si Taufik, ya, Taufik. Ada Taufik mendapat hidayah, si Taufik itu Tuhan. Nah, jadi kembalikan kepada Tuhan, berubahnya nanti. Tapi kerja kita sebagai pendampingan kelompok itu sudah berjalan dengan bagus. Nah, itu yang saya ingin bangun. Masing-masing orang adalah different. Nah, lihat different itu, bangun yang banyak-banyak kesamaan-kesamaan itu, jadikan menjadi tujuan bersama tadi, dan masuklah dalam wadah komitmen di kelompok itu. Baru nanti kelompoknya kasih nama. Siapa yang ngasih nama? Ya rakyat tadi, anggota partisipan anggota kelompok tadi. Kalau misalnya dia nggak punya ide, Anda boleh kasih satu ide. Kalau sekarang kan kita suka lihat kelompok itu dengan kasih kata dua kata kan. Sekarang secara nasional itu saya menyarankan sudah 3 digit. Ini gitu. Yang nantinya adalah doa bagi kelompok itu sendiri. Mau dikemanakan ini? Ya, misalnya, tunas, harapan, makmur, gitu ya. Nanti di dalamnya baru lihat, ada AD, ada ART, kan harus ada aturannya. Nanti sudah diturunkan ini strukturnya, gitu kan. Nanti dibangun lagi kesepakatan, itu bisa nggak top down? Bisa, tapi selebihnya harus disosialisasikan supaya clear gitu. Sudah dapat ADART, sosialisasi struktur sudah ada. Yuk bangun lebih jago lagi kelembagaannya, bangun visi, bangun misi, supaya nanti semua terfilter di situ menjadi suatu rangkaian tujuan-tujuan yang mau dicapai sebagai komitmen. Kan visi itu kan komitmen jangka panjang. Misi itu pasti. Dan nanti diterima sejarah kegiatan-kegiatan jadi tujuan misalnya. Mudah nggak mudah. Nah, kalau sudah bagus, bangunlah dia dalam wadah berbadan hukum. Karena sekarang ini kalau kelompok-kelompok binaan di negeri ini suka dibantu. Nah, kalau Anda berbadan hukum, bagus. Nah, bangun dia sebagai badan hukum. Terus continue, terus pelihara hubungan, terus supaya pertemuan mereka supaya kondusif untuk mencapai tujuan-tujuan mereka tadi. Nah, sehingga saluran-saluran teknologi itu bukan lagi kalau ada bantuan bentuk kelompok. Ya kan begitu kan zaman-zaman dulu kan. Ada ini butuh kelompok. Nanti ada dinas industri butuh ini, bentuk kelompok lagi. Sehingga kalau Anda lihat di desa itu banyak sekali nama. Bisa 5, bisa 7 itu zaman Orde Baru itu. Menyalurkan bantuan top down. Habis kegiatan tinggal pelang nama. Nah, itu yang tidak mau kita ke depan. Kita ke depan kalau Anda sudah belajar tentang komunikasi dalam pengembangan kelompok, idealnya seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Bantuan-bantuan pemahaman lebih lanjut Anda bisa dapatkan di buku Karkat Semovar. Nanti saya kirim via WA. Saya kirim via WA. Untuk menjawab apa? Ya, untuk menjawab gambar tadi. Ini nih gambarnya tadi. Ada 6 aspek yang membangun komunikasi kelompok yang effectiveness. Nah, saya kirim bukunya. Ya, dimulai dari mana? Terserah kau nanti cerita. Dimulai dari tujuan aja, Pak. Misalnya kan, karena kelompok ini sudah ada. Karena ada yang cari ilustrasi di tempat dekat-dekat kau tadi. Karena harus saya dasarnya fakta. Kasih ilustrasimu.
Karena tujuan ini belum clear. Masing-masing orang ada jumlahnya 20-an orang. Masing-masing orang punya tujuan-tujuan individu. Tujuan-tujuan itu belum bisa melebur menjadi tujuan kelompok. Yang menjadi komitmen bersama, misal. Nah, itu diceritakan banyak oleh David Karkan Somopar itu. Nah, inilah Pak nanti yang harus dibangun. Dan ini nanti kelompok itu sudah ada peran-peran nih Pak. Bagaimana peran-peran ini? Saya belum clear dengan misalnya belum clear ini dengan ke sini ya. Oh kepemimpinannya ini ke sini. Kan kayak kita memelihara atau apa namanya? Memeriksa penyakit gitu loh. Enemy group, penyakit dalam kelompok. Apa saja elemen yang ada gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita ingin bangun seperti itu. Makanya ini saling apa? Berketergantungan satu sama lain. Tidak bisa lepas. Mau cerita dari norma dulu boleh, mau cerita ini boleh. Larinya kepada situasional atau larinya kepada tujuan komitmen yang mau dibangun. Nah, silakanlah Anda membangunnya. Nah, kira-kira itu sudah waktunya selesai. Ini saya memberikan diskusi-diskusi, masih punya waktu 10 menit. Silakan kalau ada yang mau tanya. Pak, bertanya Pak. Boleh, silakan Mas. Saya kan penyuluh pertanian di lapangan, jadi ya, Mas Heri, silakan. Membina kelompok tani. Rata-rata yang jadi permasalahan di kelompok tani kita itu adalah tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya Pak, ADART-nya. Nah, jadi kalau ada pelanggaran ataupun konflik di kelompok itu sering membuat kelompok itu tidak bertahan lama, kacau. Nah, apakah di pertanyaan saya Pak, apakah di kelompok kecil ataupun kelompok besar itu harus diwajibkan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Pak? Ya. Terima kasih Pak. Small group yang ingin Anda bangun dalam pembinaan kelompok, kalau nanti ingin ke depan dia akan lebih besar gitu ya. Ya dituntut adanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Saya ambil contoh misalnya kelompok tani yang saya bina sekarang, inovasi IPB. Namanya CAP. CAP itu namanya Komunitas Estate Pertanian. Tapi karena saya ingin melakukannya di 5 tempat atas dasar pajale, padi jagung kedelai, itu karena dana-dana BRIN tadi, maka saya katakan P-nya itu adalah Komunitas Estate Padi. Saya ingin prioritasnya pada padi. Nah, saat saya ingin membangun estate padi, dulu sudah ada yang namanya Poktan. Pernah dengar kan Poktan? Ada namanya Gapoktan. Ada namanya Koperasi Tani. Yang sekarang ngotot nih, orang-orang Deptan sejak 10 tahun terakhir kemarin, waktu Kementerian Koperasi di bulldozer, ditembak bulldozer, dibombardir oleh si Abdurrahman Wahid, kan hilang itu. Sehingga wah sudah padahal bagus ya koperasi KUD itu filosofinya gitu ya. Walaupun di lapangan kata orang-orang pertanian ketua diuntung duluan dia bilang. Tapi ada suatu values, nilai-nilai yang bisa diangkat gitu. Nah, sehingga koperasi tani itu kan ingin diperjuangkan bahwa Kementerian Pertanian itu boleh membangun suatu konsep-konsep secara aturan untuk koperasi. Tapi kan belum kan, Power Strike belum mengeluarkan aturan seperti itu, baik dalam PP maupun dalam permen. Nah, sehingga koperasi itu kan adanya di level sekarang ini kan koperasi UMKM kan koperasi UMKM gitu kan, adanya di level nasional gitu kan. Seperti itu misalnya. Jadi CAP itu saya inginnya seperti itu nanti. Ada orang-orang, mungkin perwakilan yang sudah ada Poktan, ada Gapoktan, ada di koperasi tadi, tapi dia hamparan. Target saya hamparan nih. Hamparan, mungkin ada galangan-galangan yang memilah mereka. Kan drone kan tidak membuang galangan, Tegal itu kan. Tapi dia kan memoto dapat nggak nih hamparan yang saran kita CAP di Jawa itu 101 hektar atau lebih baru namanya CAP.
kelompok estate tadi, komunitas estate tadi. Kalau di luar Jawa, itu harus 303 hektar. Mengapa kita bedakan? Di Jawa kan kepemilikannya kecil-kecil gitu ya. Kualitas sana jauh lebih bagus, tapi di luar enggak kan. Tapi pemilikannya besar-besar kan gitu kira-kira ya. Itu filosofi kita membangunnya. Nah, sekian banyak hamparan ini lebih efisien kalau kita bermain teknologi. Kita ingin sekarang eranya era teknologi begitu ya. Nah, itu yang kita ingin coba garap mulai dari awal penetapan lahan, tata air sampai kepada panen agro smart 4.0 yang kita ingin mainkan itu dengan menggunakan IT. Nah, itu bisa jalan semua. Makanya kita tuntut orang-orang yang milenial. Nah, tentu jumlah mereka kan bisa 30, bisa 50, bisa 100, tergantung ada yang di hamparan. Nah, makanya kita katakan itu harusnya ada kelompok kecil lagi gitu loh. Tadi kalau ada menteri di dalam satu wawasan bernegara, ada Menko. Nah, CAP tadi kita tuntut ada kelompok kepemimpinan gitu kira-kira. Yang ditunjuk oleh orang-orang di dalam petani-petani di dalam CAP itu menjadi pemimpin mereka di dalam membangun wadah tadi, CAP tadi. Namanya FP4L. Forum Perwakilan Petani, tentu petani pemilik gitu kan, dan penggarap. Kita harus berkeadilan. Penggarap itu menjadi penting. Kan ada 4 nih P-nya nih. Ya kan, perwakilan, petani, pemilik, penggarap. Lahan. Jadi jangan-jangan nggak punya lahan nggak bisa masuk di CAP. Nah, berkeadilan kita di situ. Nah, mungkin harusnya diambil berapa nih? Filosofi kita kan ganjil, supaya nanti keputusan kalau diambil kan cepat dengan musyawarah kan? Atau mau apa itu? 50% plus 1 kan gitu. Nah, itu kan ditetapkan 9 di PFP4L. Kelompok itu kan? Capital kelompok kan? Ada small group di situ? Ada large group di situ? Dituntut nggak adanya ADRT? Tuntut. Kalau kau cuma lihat, oh ini kelompoknya tugas 2-3 orang berkelompok bisnis gitu. Jadi mungkin jangan sampai ADART gitu kan. Bisnis, tanam apa misalnya kan. Nanti mungkin buat komitmen saja. Buat aturan-aturan saja. Perlu nggak tertulis? Perlu di atas materai. Mulut sama bagus saat diskusi saling untung. Saat mulai tersingkirkan, macam-macam mainnya itu. Nah, buatlah dia di atas materai. Tertulis kan? Kalau sama-sama clear, sama-sama hati bagus, konvensi. Zaman dulu cukup dengan konvensi. Nah, tapi kalau sudah ukuran sebesar tadi, banyak teknologi yang kita masukkan, ADART menjadi penting. Itulah mengatur orang-orang bersama hidup di dalam suatu wadah yang lebih besar. Nah, tapi tetap dibangun, dijelaskan. Ada 9 orang di kepemimpinan tadi, bangun strukturnya. Dia mengerjakan apa, bagi habis, delegasikan. Dan tunjuk orang-orang yang kompeten. Jangan main tunjuk karena dia anaknya si sekretaris, sekretaris desa. Nah, itu kan musyawarah-musyawarah kecil itu kita lakukan, Pak. Saya kemarin bentuk CAP yang di Banyuasin itu, kemarin kita sudah ketemu dengan bupatinya itu. Saya 8 kali ketemu, Kak, baru mereka mau saya ini Pak sudah terpikirkan oleh mereka. Cuma karena saya nggak bisa di sana, saya bayar pendamping. Saya rekrut misalnya kemarin ada saya seleksi rekrutmen pendamping, sambil yang fresh graduate. Nah, itu banyak yang daftar. Ada yang orang vokasi, ada ini. Saya ambil 3 dari 7. Terus kasih pelatihan. Ini yang Anda lakukan. Ini cara membangun CAP yang benar, segala macam. Itu kasih waktu 1 minggu. Taruh di sana 5 bulan, nggak rugi. Saya bayar 5 bulan. Ya, jadi dana PRN itu yang kita bayar. Padahal PRN nggak boleh ada pendampingan. Tapi kita atur saja. Kan pandai-pandai kita ngatur. Supaya kelembagaan itu harus ada yang membina, harus ada mendampingi, harus ada yang memantau. Dan kita selalu monitoring evaluasi dari IPB secara daring. Itu untungnya daring itu di sana saya. Saya cuma datang 8 kali mereka rapat-rapat itu, saya cuma datang 3 kali. Selebihnya pendamping. Dan saya berdaring sekali. Dapat sekarang sudah.
Sampai dengan sekarang mereka sudah menyusun kapan mereka ingin membangun hamparan yang sudah tersedia sebanyak, belum sampai 100 hektar, baru sebanyak 54 hektar. Saya udah bilang udah bagus. Berapa pesertamu? Baru 22. Udah nggak apa-apa, jalan aja. Tapi terus ya, sampai Anda berjumlah 101, baru kita deklarasikan ada kelompokmu. Nah, tapi untuk menggreget ke sana, saya kasih Denfam. Denfam itu demonstrasi farm. Kalau cuma kecil-kecil namanya Denflot. Saya kasih 6 hektar. Saya kasih 2 hektar untuk benih, bibit, pupuk yang sudah kita hitung detil, punya inovasinya IPB. Ini punya Badan Litbang. Ini punya yang suka biasa dikerjakan ditanam oleh orang lokal. Saya ajak berbangun dengan eksperimental. Ternyata anak-anak muda senang. Wah ya Pak, senang Pak. Di lahan kami saja Pak. Wah enggak, diskusikan. Kita sepakat kebersamaan. Nah, saya bantu benih, saya bantu pupuk. Ya dana riset itulah. Nah, mudah-mudahan dengan mereka mau, akhirnya berkembang. Enggak lama kok kemarin dipanggil LDC Bupati, ada 200 hektar di 2 tempat yang mereka langsung siap. Tapi saya bilang nggak bisa, saya mau kelompok pembinaan kelembagaan dulu. Saya ingin lihat sosial, kultur, kelembagaan dulu. 2 bulan saya oke, pendampingan saya masuk di situ, baru Anda silakan berbisnis. Saya ingin bangun bisnis kolektif sehamparan berjamaah. Ada values, nilai-nilai agamis yang kita ingin terapkan. Nah, saya kira seperti itu. Perlu nggak? Perlu. Sangat perlu ADART itu sendiri. Lebih-lebih ke depan kita ingin mereka bisa mengundang investasi. Nah, investasi kan membentuk apa? Berbadan hukum. Makanya saya bilang sama bupatinya kemarin, ini camat kasih badan hukum dulu untuk level kecamatan. Nanti kita buat kelas-kelasnya. Kayak kelompok-kelompok juga, tapi kita membuatnya dari aspek nuansa kemandirian. Bukan empowerment. Empowerment itu selesai dia berdaya, kita tinggal hilangnya. Kan ada oleh ukuran kan, boleh keberdayaan, boleh kemandirian, boleh kedaulatan. Maunya ujungnya nanti berdaulat. Rakyat itu dalam berkelompok harus berdaulat. Nah, kira-kira itu gambaran saya, Mas Heri. Kritik saya terhadap kementerian, dan kami buat inovasi kelembagaan seperti itu. Dan alhamdulillah tahun ini saya bersama kawan-kawan di PRIN dan Deptan melakukan itu. Kawan-kawan Pak Jahle bagian padi mengkondisikan benih-benih Deptan, Kementerian Badan Litbang, dan kawan-kawan dari benih IPB juga membantu untuk dan benih-benihnya, ya, pupuk kita beli. Karena saya melihat pupuk itu nggak bisa dipukul rata, di tempat lain beda pupuknya, nggak bisa dikasihkan apa yang diberikan dengan apa kartu tani itu, ya kan apa bersubsidi katanya kan. Tapi syaratnya berkelompok dulu, dia bilang. Saya nggak mau. Kamu petani kep ini orang-orang makmur kok. Jangan tangan di bawah, tangan di atas. Kita beli aja kok. Hitung nanti keuntungan jauh lebih besar. Saya jamin, dia bilang. Kalau selisih harga saya bayar. Saya tantang dia. Jadi jangan minta pupuk bersubsidi. Kita beli. Saya tantang beli. Uang cuma 3 ton kok. Bilang. Nah, meyakinkan orang-orang kolonial nggak bisa. Makanya saya 84% milenial. Kita sudah mulai mengerahkan kelompok-kelompok tani kita ini haruslah orang milenial yang sangat familiar dengan IT. Nah itu Mas Heri kira-kira. Jadi jawaban saya mesti ada ADART itu. Dan dilatih mereka. Bangun dari bawah. Nah, baru dia bisa berkelompok. Berkelompok tuh sama dengan berorganisasi kan. Tapi beda. Kelompok bukan organisasi. Berorganisasi maksudnya memanage. Organisasi kan memanage, mengelola. Bagaimana wadah tadi, si kelompok tadi. Begitu. Jadi kita pembina tinggal enak. Kan gitu kan, kalau anak-anak muda gitu kan. Oke ya, waktu sudah habis nih.